Kemudian pelaksanaan anggaran tahun 2022. Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2022 dan rencana kerja tahunan tahun 2022 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S909/MK.02/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang penyampaian pagu alokasi anggaran kementerian lembaga tahun anggaran 2022, alokasi anggaran Kementerian Agama sebesar Rp66.408.208.486.000 dengan uraian alokasi anggaran pada masing-masing unit eselon 1 tergambar pada tabel 10. Nilai anggaran Kementerian Agama sebagaimana termuat pada tabel tersebut termasuk anggaran yang diblokir dan anggaran yang dialokasikan dalam kebijakan automatic adjustment atau AA. Blokir anggaran adalah berupa catatan pada halaman 4 dalam DIPA yang menunjukkan bahwa kegiatan atau alokasi anggaran yang diberi catatan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dipergunakan dikarenakan belum terpenuhinya persyaratan tertentu. Kondisi ini jika tidak segera dilakukan revisi akan berdampak pada pelaksanaan anggaran tahun 2022 sehingga rencana pencapaian kinerja pada awal tahun menjadi rendah. Untuk itu terhadap catatan blokir ini Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal telah meminta seluruh satuan kerja yang memiliki anggaran diblokir untuk segera melakukan revisi pada awal tahun anggaran ini di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal. Rangkaian rincian blokir anggaran berdasarkan unit eselon 1 tergambar pada tabel nomor 11, dan adapun kebijakan AA adalah mekanisme dalam rangka pencadangan belanja pemerintah pusat yang berasal dari sebagian belanja kementerian lembaga yang diblokir sementara. Alokasi AA belanja tahun 2022 Kementerian Agama adalah sebesar Rp2.959.907.000. Pelaksanaan kebijakan ini di Kementerian Agama dilakukan dengan memberikan catatan blokir pada beberapa output yang tidak blokir dan beberapa kegiatan pada jenis blokir yang ada atau existing untuk memenuhi alokasi AA. Diharapkan dengan adanya kebijakan AA ini, pelaksanaan APBN tahun 2022 tidak lagi dibayangi ketidakpastian, terutama bayangan akan adanya refocusing dan realokasi anggaran sebagaimana yang terjadi pada tahun 2021. Ini dikarenakan dengan adanya kebijakan AA ini, maka kementerian lembaga telah mencadangkan anggaran kurang lebih 5% dari total anggaran masing-masing untuk dipergunakan berbagai keperluan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Berikut adalah besaran AA berdasarkan unit eselon 1 yang tergambar pada tabel nomor 12. Terhadap anggaran automatic adjustment ini, apabila sampai dengan akhir semester 1 tahun 2022 tidak terdapat peningkatan yang signifikan atas kebutuhan anggaran untuk penanganan COVID-19, maka anggaran tersebut dapat dipergunakan oleh instansi yang bersangkutan. Kemudian realisasi anggaran tahun 2022. Anggaran Kementerian Agama tahun 2022 sebesar Rp63.208.486.000 sudah direalisasikan sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp1.161.166.763 atau 1,76%. Rincian realisasinya tergambar pada tabel nomor 13. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran tahun 2022, Kementerian Agama sudah membuat surat edaran nomor 32 tahun 2021 tentang penambahan komitmen dalam format perjanjian kinerja pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, di mana pada perjanjian kinerja tersebut memuat klausul komitmen pada pernyataan perjanjian kinerja, yaitu yang pertama, satuan kerja bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan 3 tahun 2022 realisasi anggaran kurang dari 75%. Ini dimaksudkan sebagaimana tadi Ketua sampaikan di awal sidang rapat, bahwa ini bertujuan untuk menghindari November-Desember syndrome agar tidak semua kegiatan ditumpuk di akhir tahun.
Yang kedua, penambahan indikator kinerja pada lampiran perjanjian kinerja, yaitu nilai kinerja anggaran sebesar 95 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 PMK 02/2021 tentang tata cara pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran kementerian negara dan lembaga. Kemudian kendala pelaksanaan anggaran tahun 2022. Selain adanya penerapan kebijakan automatic adjustment dan pemblokiran anggaran serta kemungkinan masih ada pemberlakuan aturan terkait pandemi COVID-19 yang saat ini sudah merebak dengan varian baru Omicron, kendala yang mungkin dihadapi adalah lemahnya pengendalian atas pelaksanaan anggaran baik di satuan kerja pusat maupun satuan kerja instansi vertikal dan UPT di daerah yang mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi lambat. Terhadap hal ini, sebagaimana disebutkan, kami telah menerbitkan edaran nomor 32 tahun 2021 tentang penambahan komitmen dalam format perjanjian kinerja pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Edaran ini diharapkan secara tidak langsung mendorong pimpinan satuan kerja untuk berupaya menghilangkan atau mengatasi kendala yang dihadapi. Adapun dalam pelaksanaan anggaran, penerapan modul pelaksanaan anggaran tahun 2022 pada aplikasi Sakti akan diperlakukan secara penuh. Ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses pencairan dikarenakan perlu waktu penyesuaian bagi para operator. Namun kami yakin bahwa para operator kami dapat segera melakukan penyesuaian terhadap modul aplikasi tersebut. Kemudian yang terkait dengan isu-isu aktual. Perkenankan kami menyampaikan beberapa isu aktual yang perlu mendapat perhatian dan masukan dari pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat. Isu-isu tersebut diantaranya adalah yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Agama. Kementerian Agama telah mengumumkan hasil seleksi calon P3K. Setelah proses yang panjang dan koordinasi yang baik dengan Kemenpan RB, BKN dan juga Panselnas, sebanyak 7.411 pendaftar dinyatakan lulus sebagai calon P3K Kementerian Agama dari 9.144 ex tenaga honorer yang mendaftar. Kelulusan peserta seleksi calon P3K Kemenak Formasi tahun 2021 ini ditetapkan berdasarkan pada dua hal. Yang pertama, peserta yang memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Dan kedua, peserta yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan keputusan Menteri Pan RB nomor 1497 tahun 2021 tentang penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama tahun anggaran 2021. Terhadap pengumuman hasil ini, peserta yang merasa keberatan dipersilahkan untuk mengajukan sanggahan tentu pada masa sanggah selama 3 hari setelah pengumuman melalui akun SSCASN masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.go.id. Kementerian Agama dan BKN selanjutnya akan melakukan pemberkasan secara digital calon P3K yang lulus seleksi untuk diusulkan mendapat penetapan nomor induk P3K. Diupayakan proses pemberkasan pada Februari 2022 dan surat keputusan pengangkatan P3K insya Allah terbit Maret 2022. Melalui forum ini kami sampaikan bahwa seluruh perkembangan proses pelaksanaan seleksi calon P3K Kementerian Agama dapat dipantau melalui kemenak.go.id atau casn.kemenak.go.id dan sscasn.bkn.go.id. Update informasi juga bisa dipantau melalui media sosial resmi, Instagram Kemenak RI, CSN Kemenak, kemudian Twitter di Kemenak RI, Telegram, CSN Kemenak. Kami juga memberikan pelayanan informasi terkait pelaksanaan seleksi calon P3K dengan menghubungi call center panitia pada telepon 02138022800 extension 231 pada jam kerja. Kemudian peningkatan akses, mutu, dan relevansi pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Terdapat 7 isu utama dalam hal peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan keagamaan Islam. Yang pertama, sebagaimana tadi disinggung juga oleh Ketua, pembentukan Majelis Masyayikh untuk penjaminan mutu pendidikan pesantren sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang pendidikan pesantren. Yang kedua, penguatan peran pesantren dan pendidikan keagamaan Islam dalam pengembangan moderasi beragama.
Yang ketiga, digitalisasi pembelajaran tradisi akademik pesantren dan pendidikan keagamaan Islam sebagai sumber rujukan belajar Islam bersanad. Yang keempat, afirmasi dan fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan Islam melalui penyediaan dan peningkatan mutu sarpras, peningkatan kualifikasi dan kompetensi ustadz, beasiswa santri, penjaminan mutu, dan lain sebagainya. Yang kelima, dukungan untuk implementasi program kemandirian pesantren berdasarkan rumusan peta jalan kemandirian pesantren. Yang keenam, dukungan untuk memastikan entitas pesantren dan pendidikan keagamaan Islam menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Dan yang ketujuh, dukungan pengembangan struktur kelembagaan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menjadi Direktorat Jenderal Pesantren sebagai unit eselon 1 pada Kementerian Agama. Kemudian isu berikutnya adalah 10 juta sertifikat halal gratis bagi UMK. Pada tahun 2022, Kementerian Agama melalui BPJPH berencana menargetkan 10 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK melalui skema self-declare. Untuk mencapai target tersebut, saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga, dan Pemda diantara yang pertama, dukungan anggaran dari masing-masing kementerian, lembaga, dan Pemda. Kemudian yang kedua, redesain perencanaan sistem perencanaan dan penganggaran dengan mencantumkan klasifikasi rincian output sertifikat produk dan rincian output sertifikat halal UMK pada kementerian, lembaga, dan Pemda. Kemudian 100.000 pendamping proses produk halal. Untuk mendukung tercapainya 10 juta sertifikat halal gratis bagi UMK, selain diperlukan dukungan sistem dan anggaran, diperlukan juga ketersediaan pendamping PPH dalam jumlah yang memadai. Pendamping PPH ini selanjutnya akan melakukan sertifikasi dan validasi pernyataan halal pelaku usaha di lapangan. Saat ini sedang dilakukan training for trainer terhadap 500 orang. Para trainer ini nanti akan melakukan pelatihan terhadap pendamping PPH di masing-masing ormas Islam, lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi. Adapun target pendamping PPH yang terlatih sampai bulan Maret sebanyak 100.000 orang. Kemudian isu revitalisasi KUA. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor urusan agama, Kementerian Agama telah menetapkan revitalisasi KUA sebagai program prioritas Kementerian Agama. Revitalisasi KUA akan berfokus pada 3 hal, yaitu perbaikan infrastruktur KUA, perluasan cakupan layanan KUA, dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM KUA. Seiring dengan program revitalisasi KUA ini, khususnya pada perbaikan infrastruktur, Kementerian Agama mengupayakan peningkatan status lahan KUA kecamatan yang berdiri di atas lahan pemerintah daerah. Satu di antara upaya tersebut adalah mengupayakan penerimaan hibah kepada Kementerian Agama atas tanah KUA kecamatan yang berdiri di atas lahan milik Pemda. Saat ini Kementerian Agama terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemda terkait agar upaya kami bisa terwujud, sehingga aturan Kementerian Keuangan tentang pembangunan gedung layanan melalui mekanisme SBSN bisa terpenuhi. Langkah penting ini tentu memerlukan dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat, agar hibah Pemda atas tanah tersebut dapat terrealisasi. Perlu diketahui saat ini terdapat 1043 KUA kecamatan yang berdiri di atas lahan Pemda. Kemudian peningkatan honorarium penyuluh agama agar berstandar UMP atau kabupaten. Penyuluh agama non-PNS memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama dengan tugas untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui pendekatan bahasa agama dengan menjalankan fungsinya secara optimal. Sebagai corong terdepan, Kementerian Agama menjadi cerminan kinerja Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penyuluh agama menjadi agen moderasi, penjaga moral, penjaga akidah, menjaga akhlak masyarakat, sehingga perannya sangat strategis. Namun dengan honorarium setiap bulan yang hanya 1 juta rupiah, tentu masih jauh untuk memenuhi kebutuhan. Ditambah beban kerja yang menjadi tanggung jawab yang cukup banyak. Berkenaan dengan hal tersebut, saat ini Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam mengupayakan pemenuhan honorarium tersebut dengan mengusulkan tambahan anggaran
untuk penyuluh non-PNS agar berstandar upah minimal provinsi dan kabupaten kota dengan harapan kiprah kinerjanya akan terus dapat ditingkatkan demi terwujudnya capaian RPJM Nasional 2020-2024, khususnya program penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama melalui kompetensi penceramah sebagai isu berikutnya. Jaringan stakeholders Kementerian Agama yang berasal dari organisasi kemasyarakatan agama dan lembaga dakwah cukup luas. Keberadaan jaringan ini tentu diperlukan dalam berkontribusi memecahkan problem umat. Salah satu bentuk kontribusi yang sedang diupayakan adalah Kementerian Agama bersama dengan ormas agama dan lembaga dakwah melakukan bimbingan kepada para dai atau penceramah agama. Fasilitas pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para dai dalam menjawab dan merespon isu-isu aktual dengan strategi metode dakwah yang menitik beratkan pada wawasan keberagamaan dan wawasan kebangsaan. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para dai ini juga sejalan dengan upaya penguatan moderasi beragama yang sudah dicanangkan dalam RPJM Nasional tahun 2020-2024. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa moderasi beragama telah menjadi bagian dari arah kebijakan dan strategi pemerintah menuju revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Saat ini bimbingan teknis yang akan diselenggarakan adalah untuk dai Islam melalui Ditjen Bimas Islam baik di tingkat pusat maupun di tingkat instansi vertikal dengan menggandeng peran serta organisasi masyarakat Islam setempat. Para dai yang telah mengikuti BIMTEK akan memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Diharapkan para dai yang telah terbina dan bertambah wawasan serta kompetensi keilmuannya dan memiliki integritas kebangsaan yang tinggi untuk bisa mensiarkan dakwah langsung pada masyarakat tempatnya berdomisili melalui pendekatan kultur dan budaya setempat. Kemudian isu berikutnya adalah kurangnya SDM penghulu. Penghulu di seluruh Indonesia berjumlah 8.978 orang. Jumlah ini masih setengah dari kondisi ideal untuk melayani pernikahan 2 juta peristiwa setiap tahunnya yang tersebar di 5.901 KUA di seluruh Indonesia. Kekurangan penghulu akan terjadi dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, di mana setengah dari jumlah penghulu akan masuk masa purna tugas sebagai PNS atau rata-rata akan pensiun sebanyak 400 orang setiap tahunnya. Kurangnya kuantitas penghulu ini tentu akan berkorelasi pada kualitas pelayanan publik. Saat ini Ditjen Bimas Islam berupaya menambah kuota formasi calon penghulu, namun diperoleh hanya 150 orang setiap tahunnya, dan tentu kondisi ini membutuhkan dukungan sekali lagi dari Komisi 8 untuk bisa membantu merealisasikan target pemenuhan kuota penghulu di seluruh Indonesia. Kemudian isu sertifikasi tanah wakaf sinergitas dengan Kementerian ATR BPN. Sertifikasi tanah wakaf merupakan bagian penting dalam pengamanan dan legalitas aset wakaf. Melalui program sertifikasi tanah wakaf ini diharapkan aset wakaf terlindungi secara legal dan berkekuatan hukum. Program sinergitas ini merupakan program lintas sektor kerjasama antara Kementerian Agama dengan Badan Pertanahan Nasional melalui program PTSL. Kementerian Agama dan Kementerian ATR BPN telah melaksanakan MOU untuk merealisasikan percepatan tanah wakaf di tahun 2022 dengan target 21.503 lokasi.